Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan ibadah kita dan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya membahas tentang salah satu penyakit hati. Dalam perspektif Islam, hati merupakan elemen krusial dari segala perilaku manusia. Jika hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Akan tetapi apabila hatinya buruk, maka perilaku manusia juga dipastikan akan buruk. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb." Dan ketahuilah bahwa dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah semuanya. Dan jika daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Karena itu Islam sudah mewanti-wanti soal penyakit hati manusia. Karena ia bisa berdampak pada keharmonisan hubungan antara sesama dan juga pada diri sendiri. Penyakit hati ini banyak sekali, tetapi salah satu yang paling banyak meracuni hati manusia adalah perasaan iri dan hasad. Hasad atau dengki adalah keinginan untuk merampas kebahagiaan, kesuksesan, atau karunia yang dimiliki orang lain karena tidak mampu menerima keberhasilan atau kebaikan mereka. Atau kalau menurut Ibnu Taimiyah, hasad adalah kebencian seseorang manusia atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadi misalnya, Allah memberikan kepada si A kenaikan pangkat atau rejeki yang berlimpah. Misalnya, maka orang ini tidak akan senang melihat orang yang beruntung itu. Para ulama membagi tingkat hasad ini kepada 4 tingkatan. Pertama yaitu si pendengki berharap agar karunia yang diberikan kepada yang didengki itu hilang atau habis, meskipun kehilangan itu tidak mesti beralih ke dia. Nah, level ini yang paling jahat. Kedua, pendengki berharap agar karunia yang didengki itu beralih ke dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, si pendengki tidak menginginkan apa yang diperoleh yang didengki itu beralih kepadanya. Tapi sesungguhnya ia juga berharap memiliki yang sama dengan yang dimiliki oleh orang yang didengki, meskipun sesungguhnya dia tidak bisa mencapainya. Keempat, si pendengki menginginkan apa yang diperoleh oleh orang yang didengki itu juga diperolehnya, tapi tidak mengharapkan apa yang diperoleh oleh orang yang didengki itu hilang. Jenis-jenis dengki ini nomor 1 dan nomor 2 paling tidak baik. Tapi nomor 3 dan nomor 4 masih baik dan masih bisa diterima. Dan bahkan nomor 4 bagus dalam urusan agama. Jadi tidak semuanya tidak baik. Dengki termasuk salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Karena dapat merusak persaudaraan, merusak hubungan sosial, dan membawa keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ini dalam surah An-Nisa ayat 54.
Am yahsudunan nas alama atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, wahai Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita agar tidak berlaku hasad sesama kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, la tabagadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi. Artinya, dan janganlah saling membenci, dan saling mendengki, dan saling menyiasati, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara, karena sesungguhnya tidak diperbolehkan oleh seorang muslim memusuhi atau meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Sifat hasad mengakibatkan banyak persoalan, antara lain kebencian, merajalela, nilai kebaikan tidak ada. Artinya manusia cenderung melakukan dosa dan mengikis keimanan kita kepada Allah. Sifat lain yang juga merusak dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iri. Iri merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang merasa tidak senang atau tidak puas dengan karunia yang diberikan kepada orang lain. Iri seringkali muncul karena rasa tidak menerima takdir Allah dengan ikhlas. Sama halnya dengki, iri dapat mengganggu kedamaian batin dan hubungan sosial, serta menggagalkan kerja keras seseorang untuk meraih keberkahan. Surah An-Nisa ayat 32 menyatakan, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabu. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Islam mengajarkan pentingnya ridha dengan takdir Allah dan mensyukuri karunia yang diberikan kepada orang lain. Dengki hanya akan membawa keburukan dan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, berbagi kebahagiaan dan memberikan dukungan kepada sesama adalah tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam. Kedengkian terhadap seseorang, baik dari segi keberhasilan atau dari sesuatu yang dimiliki, akan menimbulkan kufur nikmat dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena selain tidak senang, hati kita juga cenderung membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Padahal apa yang kita punya dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah takar apalagi tertukar. Selain akan menimbulkan kebencian, sifat hasad ini dapat menyebabkan amal kebaikan manusia hilang, ibarat api memakan kayu bakar, cepat hangus dan jadi debu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dalam bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk menjauhkan diri dari sikap iri dan dengki. Keduanya memang beda secara definisi, namun sama dari segi konsekuensi. Sifat dengki hanya akan membinasakan pahala-pahala puasa kita. Ibadah puasa hanya selesai di level ritual saja, namun gagal di level spiritual. Jika kita gagal di level spiritual, hampir dipastikan kita juga akan gagal di level sosial akibat dari rasa iri dengki ini. Mari introspeksi diri untuk membersihkan hati dan iri dan dengki, serta berusaha meningkatkan kedekatan dengan Allah dengan mengikuti ajarannya yang penuh kasih sayang dan keadilan. Mengingat dan mengucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah adalah kunci untuk mengurangi perasaan iri dan dengki. Bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun, adalah bentuk penghargaan atas anugerah Allah. Dalam level sosial, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan memperlakukan mereka dengan baik akan membantu mengurangi perasaan iri dan dengki. Memberikan dukungan dan mendoakan kebaikan bagi sesama muslim akan memperkuat hubungan persaudaraan. Dalam bulan suci ini, ibadah puasa tidak hanya menahan diri,
makanan dan minuman, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk penyakit hati, termasuk perasaan iri dan dengki. Puasa mengajarkan kita untuk merenungkan diri sendiri dan introspeksi atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita diperintahkan untuk memperbaiki perilaku dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian, perasaan iri dan dengki dapat tergantikan dengan perasaan kasih sayang dan perdamaian dalam hati. Bulan puasa dengan demikian bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga sebuah obat penyakit hati yang memperkuat iman, mengasah kesabaran, meningkatkan empati, dan mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.